Saya mau tanya kepada antum. Ini antum kan ngaji nih. Ya. Orang Syiah mengatakan bahwa Al-Quran sudah ada pemalsuan dan tidak terpelihara lagi. Perkataan mereka ini menentang Al-Quran, menentang ayat yang mana? Menentang tentang terpeliharanya Al-Quran. Allah berfirman apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dalam surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang memeliharanya. Berarti Al-Quran terpelihara tidak? Terpelihara. Nggak ada yang berubah satu huruf pun juga, tidak ada. Terpelihara Al-Quran. Ketika dia mengatakan Al-Quran itu sudah tidak terpelihara, berarti dia menentang Al-Quran. Kalau orang menentang Al-Quran, kafir atau tidak? Kafir. Bahkan di antara mereka ada menulis kitab. Seperti antum lihat di halaman 91, An-Nuri At-Tibrisi dalam kitabnya Faslul Khitab fi Itsbati Tahrifi Kitab Rabbil Arbab. Jadi An-Nuri itu telah menyebutkan dalam kitabnya khusus Faslul Khitab. Jadi penjelasan tentang penetapan sudah berubahnya kitab Al-Quran ini. Dia mengatakan sudah berubah. Bahkan orang-orang Syiah mengatakan bahwa menurut versi Syiah Al-Quran terdapat 114 surat kata mereka, tapi 26 ayat menyimpang. Ada yang mengatakan 112 surat dikurangi surat Muawiyadatain, ada terdapat 115 surat ditambah surat Al-Wilayah, dan masih banyak lagi. Mereka mengatakan mushaf yang mereka punya mushaf Fatimah. Dari segini ini aja udah kafir mereka dari Al-Quran. Belum lagi yang lainnya kalau kita lihat. Jadi Syiah itu penentangannya dari semua segi ya. Dari Al-Quran mereka sudah menyimpang. Dan ini dalam kitab-kitab rujukan mereka itu ada penjelasannya tentang penyimpangan Al-Quran. Kemudian juga i'tiqad mereka tentang sunnah, mereka nggak mau terima sunnah kecuali yang datang dari imam mereka. Jadi kalau sunnah mereka kitabnya rujukannya bukan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, bukan. Rujukan mereka kitabnya Al-Kafi, Al-Istibsar, Malihadirul Faqih, At-Tahdhib dan yang lainnya. Mereka nggak pakai itu. Mereka pakai kitab Sahih Bukhari atau Muslim kalau mereka berhujah untuk menundukkan Ahlus Sunnah. Mereka pakai itu. Tapi selain itu mereka nggak pakai. Mereka nggak pakai tentang keadaan para sahabat yang disebutkan di Sahih Bukhari dan yang lainnya, nggak pakai mereka. Jadi mereka nggak, dari sunnah mereka sudah mengingkari sunnah-sunnah Nabi SAW. Mereka pegang kepada akwal siapa? Perkataan para imamnya mereka. Kemudian juga keyakinan mereka tentang imamah. Ini imamah menurut mereka sebagai rukun iman bagi mereka. Imamah itu bagi mereka termasuk rukun iman. Kalau kita rukun imannya ada 6, rukun iman kita ada 6. Benar nggak nih? Rukun iman kita ada 6. Jangan bengong, ngasih bengong. Betul, rukun iman kita ada 6. Coba sebutin. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, iman kepada yaumul akhir, iman kepada takdir baik dan buruk. Kalau Syiah, mereka rukun imannya kepada tauhid, kepada nubuwah, kepada imamah, kepada keadilan dan kepada ma'ad. Ma'ad itu artinya hari akhir. 5. Tauhid, nubuwah, tauhid juga mereka tafsirkan menurut seenaknya mereka tauhid itu. Sama seperti Mu'tazilah, memahami tauhid artinya mengingkari nama dan sifat Allah. Itu tauhid mereka bilang. Mu'tazilah menyebut tauhid tapi artinya mengingkari asma wa sifat. Begitu tentang Syiah.
nubuah, kenabian, imamah. Rukun iman, wajib imamah. Ini termasuk rukun Islam, rukun iman. Imamah. Kemudian juga kalau rukun Islam, mereka ada istilahnya al-wilayah. Wilayah itu wilayahnya imam. Loyalitas kepada imam. Ini juga udah kufur yang seperti ini. Mengingkari rukun Islam, mengingkari rukun iman. Kemudian juga mereka mempunyai keyakinan kepada imam. Imam itu maksum. Imam maksum. Kalau menurut Ahlussunnah yang maksum siapa? Para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Imam enggak maksum. Tapi kalau bagi mereka imam itu maksum, enggak pernah salah bagi mereka. Ini udah sesat ini. Pemahaman seperti ini. Jadi mereka imam itu bisa bebas melakukan apa saja. Sama seperti tarekat Sufiyah mengatakan wali-wali itu maksum, sama. Jadi kesamaan, kalau kita lihat kesamaan Syiah itu sama dengan tarekat, sama dengan yang lainnya sama. Makanya kalau kita lihat kubur-kubur yang disembah di muka bumi ini, pertama kali yang membuat kubur disembah itu Syiah pertama kali. Mengikuti siapa? Mengikuti Yahudi dan Nasrani. Baru setelah itu diikuti oleh apa? Tarekat Sufiyah. Sebab di Syiah itu ajarannya imam itu maksum, maka kuburan imam harus dibangun dan disembah oleh mereka, ditawaf kuburan imam itu. Tarekat Sufiyah sama, mereka anggap wali itu maksum, maka mereka itu bisa melakukan apa saja. Ini sesat ini dan kufur. Bahkan di antara mereka mengatakan bahwa imam itu punya kedudukan lebih tinggi daripada para nabi dan rasul. Seperti keyakinan Syiah Itsna Asyariyah yang ada ini. Imamiyah seperti Khomeini. Khomeini mengatakan inna min daruriyati madhabina anna li'aimati maqaman la yablughu malakun muqarrabun wa nabiyyun mursal. Sesungguhnya di antara yang paling penting dalam mazhab kami, mazhab Syiah, bahwa imam itu punya kedudukan yang tinggi. Dia lebih tinggi daripada malaikat yang dekat dengan Allah dan lebih tinggi daripada rasul yang diutus. Kalau sudah begini kufur tidak? Kufur. Itu ada di bukunya Khomeini. Makanya disebutkan oleh para ulama, limadza kaffara al-ulama al-Khomeini. Kenapa para ulama mengkafirkan Khomeini? Ini tokoh yang sesat dan menyesatkan. Kemudian juga mereka punya akidah bada. Bada itu artinya ada yang Allah tahu, ada yang Allah tidak tahu, tapi imam tahu. Bayangkan itu bada. Ini kufur sudah. Ini keyakinannya mereka, orang-orang Syiah. Bahkan lebih parah lagi, mereka katakan Husain itu, kan mereka pakai 12 imam. Dari mulai Ali, kemudian Hasan, Husain, dan anaknya terus 12 imam. Itu mereka katakan yang mereka paling ini kepada Husain. Bagi mereka tuh Husain segala-galanya bagi mereka. Maka keturunan itu dari Husain, Hasan gak ada keturunannya. Kata mereka yang punya keturunan itu Husain, yang mulia itu Husain, Hasan tidak. Karena apa? Karena Hasan menyerahkan kekuasaan kepada siapa? Kepada Muawiyah. Pada tahun 40 Hijriah yang dikatakan Amul Jamaah. Karena Nabi sudah sebutkan waktu Hasan Husain masih kecil, Nabi sudah sebutkan. Kata Nabi bahwa inna ibni hadha sayuslihu fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Bahwa anakku ini, maksud cucuku ini akan mendamaikan dua kelompok yang besar nanti. Dibuktikan dengan Hasan mendamaikan, menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah untuk menghentikan pertumpahan darah. Dan itu dipuji oleh Nabi SAW. Waktu itu Hasan masih kecil. Dan terbukti pada tahun ke-40 Hijriah yang dikatakan Amul Jamaah. Maka orang Syiah nggak senang dengan Hasan. Meskipun masuk sebagai imam, anak turunnya nggak boleh. Yang boleh dari mana?
anak turunnya Husain aja.